Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin resmi membuka seleksi tilawatil Quran dan Hadits Nasional ke-27 tahun 2023 di Provinsi Jambi. Pada Senin, 30 Oktober malam, pembukaan STQH yang diselenggarakan di arena utama Haji Abdurrahman Sayuti ditandai dengan pemukulan beduk oleh Wakil Presiden dan diikuti oleh Menteri Agama serta para gubernur yang hadir. Wapres mengatakan, Al-Quran dan Hadits harus menjadi pedoman umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, Wapres meminta generasi muda Muslim Indonesia terus membaca dan mengamalkan Al-Quran maupun Hadits di tengah tantangan modernisasi. Berdasarkan hasil survei Indeks Literasi Al-Quran tahun 2023, menunjukkan bahwa kategori pembaca Al-Quran di Indonesia mencapai angka 66% atau masuk dalam kategori tinggi. Wapres meminta literasi Al-Quran ini untuk terus ditingkatkan di tengah perkembangan teknologi digital yang menjadi tantangan terbesar saat ini. Wapres optimis penyelenggaran STQH dan MTQ mampu menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran beragama dan membumikan Al-Quran sesuai target pemerintah menjadi Indonesia sebagai pusat halal dunia pada 2024. Al-Quran. Alhamdulillah, hasil survei Indeks Literasi Al-Quran Indonesia tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama mencapai angka 66 atau kategori tinggi. Saya minta literasi Quran umat Islam Indonesia terus ditingkatkan di tengah perkembangan teknologi dan arus informasi digital. Saya meyakini tantangan yang kian berat saat ini justru menuntut generasi Qurani yang semakin kuat. Generasi Qurani adalah modal pembangunan yang perlu terus dibina untuk membawa kemajuan bagi bangsa dan negara. Dari Jambi, Arta melaporkan untuk Jambi 28 TV. Sama kita wujudkan bersama. Gubernur Jambi Al-Haris mengajak seluruh pemerintah daerah se-Provinsi Jambi, termasuk pihak terkait baik penyelenggara dan pihak pengamanan, untuk menyusun strategi penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 yang aman dan damai. Hal tersebut diungkapkan Gubernur usai memimpin rapat koordinasi bersama unsur Forkompimda dalam rangka persiapan pelaksanaan pemilu maupun pilkada di Provinsi Jambi. Gubernur menuturkan membangun langkah-langkah yang terintegrasi bersama seluruh pihak akan menjadi pondasi keberhasilan daerah dalam menyelenggarakan pesta demokrasi 5 tahunan itu. Pemerintah Provinsi Jambi akan terus membangun koordinasi dalam mempersiapkan penyelenggaraan pemilu maupun pilkada, baik dari sisi teknis maupun non-teknis, agar pelaksanannya berlangsung lancar dan kondusif. Gubernur menekankan selain mendorong Pemda untuk menyiapkan anggaran pilkada, Pemprov Jambi dipastikan sudah menyiapkan alokasi pembiayaan pilkada sesuai instruksi pemerintah pusat, yakni 40% pada tahun 2023, sementara 60% sisanya pada 2024 alokasi anggaran. Itu disiapkan untuk penyelenggara pilkada, yakni KPU dan Bawaslu, serta TNI Polri yang masuk dalam kelompok pihak pengamanan. Apakah itu Presiden, Pileg, dan Pilgub dan juga Pilgub, ini ada langkah-langkah yang terintegrasi antara kami dan juga pemerintah Kabupaten Kota dalam rangka untuk menyiapkan semuanya dari persiapan non teknis sampai ke teknis. Misalnya contoh anggaran, ya, anggaran, kemudian juga data pemilih, kelengkapan sarananya, contohnya kan ada di emasnya dan sebagainya. Nah, ini perlu disiapkan semuanya oleh daerah. Nah, kita tidak ingin nanti ada daerah yang tidak menganggarkan.
Karena ini perintah negara agar semua daerah memasukkan dalam ini. Nah, ini kita lakukan. Kita berharap nanti persiapan pemilu akan lebih matang kalau semuanya disiapkan dari sejak awal. Untuk alokasi Pilkada Serentak 2024, pemerintah Provinsi Jambi total menyiapkan anggaran sebesar 213 miliar rupiah, 121 miliar untuk KPU, 61 miliar untuk Bawaslu, 25 miliar untuk kepolisian, serta 5 miliar untuk TNI. Dari Jambi, Arta melaporkan untuk Jambi 28 TV. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Jambi Rabu pagi melakukan evakuasi seekor ular kobra yang berada di gudang limbah medis Puskesmas Kebun Kopi yang terletak di Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Evakuasi dilakukan setelah pegawai Puskesmas melaporkan adanya bangkai tikus yang ternyata mati terkena bisa ular kobra yang berada di dalam gudang, sehingga membuat takut para pegawai dan pengunjung Puskesmas yang akan berobat. Evakuasi ular sendiri berjalan hampir 1 jam, lantaran ular dengan panjang hampir 1 meter tersebut sangat agresif dan terus menghindar dari tangkapan petugas. Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Jambi Mustari Afandi menyebut ular kobra tersebut diduga mencari sarang baru dan diduga kelaparan dan hendak mencari massa. Saat dievakuasi ditemukan ular tersebut telah membasah seekor tikus. Di salah satu gudang di Puskesmas Kebun Kopi, tim rescue evakuasi penyelamatan dan memang ditemukan ada tikus yang sudah mati karena racun berbisa dari ular tersebut, dan ular tersebut sudah dapat dievakuasi dengan tim kita. Sementara itu, pegawai Puskesmas Kebun Kopi Nur Asiyah mengaku kemunculan ular kobra dalam gudang tersebut baru pertama kali sehingga menghebohkan pegawai Puskesmas dan pasien yang akan berobat di Puskesmas. Gudang gudang limbah medis, belum pernah. Jadi tadi memang cemas karena tadi laporannya memang itu ularnya kobra ya tadi ya. Kalau kecil kami memang cukup cemas sih, karena tadi memang banyak pasien di sini. Setelah berhasil dievakuasi, reptil berbisa mematikan tersebut langsung dievakuasi ke kantor Damkar dan Penyelamatan Kota Jambi sebelum dilepas ke habitat aslinya agar tidak mengancam keselamatan warga. Dari Kota Jambi, tim liputan melaporkan untuk Jambi 28 TV. Melanjutkan kunjungan kerjanya di Provinsi Jambi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin secara langsung meninjau penanganan stunting di Posyandu Dahlia 1 yang berada di RT 17, Kelurahan Teho, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Tiba di lokasi jam 10.20 waktu Indonesia Barat, Wapres yang didampingi Gubernur Jambi disambut oleh Wakil Wali Kota Jambi yang kemudian menjelaskan tentang kegiatan Posyandu dan penanganan stunting di wilayah tersebut. Wapres mengungkapkan kunjungan tersebut untuk meninjau seberapa aktif posyandu-posyandu dalam menurunkan stunting, karena posyandu merupakan bagian terdepan dalam penanganan stunting maupun kemiskinan ekstrim. Wapres mengapresiasi penanganan stunting di Provinsi Jambi yang berhasil menurunkan angka stunting setiap tahunnya. Untuk di wilayah Kota Jambi bahkan sudah mencapai 14% dan ditargetkan bisa mencapai 10% pada 2024. Sementara berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia, kondisi stunting Provinsi Jambi pada tahun 2022 berada di angka 18%. Ini merupakan urutan ke-7 terbaik dari 34 provinsi se-Indonesia. Bahkan lebih rendah dari angka nasional yang tercatat sebesar 21,6%. Wapres meminta seluruh pihak untuk terus memaksimalkan pencegahan maupun penanganan stunting agar target nasional 14% bisa tercapai. Wapres juga merespon positif program Bapak Asuh maupun Ibu Asuh Stunting yang digencarkan pemerintah Provinsi Jambi. Program tersebut dinilai dapat berkontribusi nyata
dalam menurunkan angka stunting di daerah. Hari ini saya memantau di Posyandu untuk melihat seberapa aktif ya posyandu kita itu bagian yang terdepan ya untuk penanganan stunting, kemudian juga kemiskinan ekstrim yang kita targetkan stunting 2024 itu 14%. Ya, kemiskinan ekstrim itu 0%. Nah, tadi saya mendapatkan laporan untuk di kota Jambi ini sekarang sudah di tingkat 14%, artinya sudah tercapai. Jadi 2004 itu sudah targetnya 10%. Nah, kalau Jambi provinsi tadi di 18%, tapi nanti 2004 itu sudah 14%, artinya targetnya. Dan ini karena adanya kerjasama yang dibangun pemerintah juga dengan semua stakeholder, termasuk juga melibatkan Bapak Angkat ya. Yosada Iqbal, 44 tahun, segera dilarikan petugas damkar dan penyelamatan kota Jambi untuk mendapatkan penanganan medis karena mengalami luka bakar akibat tersambar api saat berupaya memadamkan kobaran api yang membakar rumahnya. Peristiwa ini terjadi di RT 36, Kelurahan Mayamanggurai, Kecamatan Lambarajo, Kota Jambi pada Kamis siang. Kebakaran yang terjadi di kompleks perumahan padat penduduk ini diduga terjadi akibat korsleting listrik dari kipas angin yang lupa dicabut oleh pemilik rumah. Untuk memadamkan api, petugas damkar dan penyelamatan kota Jambi menerjunkan 5 unit mobil pemadam ke lokasi kejadian. Beruntung api berhasil dijinakan hingga tidak menyebar ke bangunan yang berada di samping rumah korban. Kadis Damkar Kota Jambi Mustari Afandi mengatakan, dugaan sementara kebakaran rumah tersebut akibat korsleting listrik dari kabel kipas angin dengan cepat membesar hingga sulit dipadamkan. Lokasi perumahan yang padat penduduk menjadi kendala petugas damkar untuk melakukan pemadaman. Kebakaran di satu unit rumah di perumahan Kebun Mas, dan kita menurunkan 5 armada yang kita antisipasi di daerah sana sangat sulit sekali air ataupun tidak ada iklan. Namun ada 1 orang korban yang cedera luka bakar, dan ini si pemilik rumah yang mencoba untuk memadamkan, tapi sudah dibawa ke rumah sakit Abdullah. Dari investigasi yang kita lakukan setelah melakukan pendinginan, salah satunya colokan dari kipas angin yang tidak dicabut, dan ini terjadi panas di kabel sehingga terjadi korsleting listrik dan titik api terbakar menyebar di daerah yang mudah terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini, dan kasus kebakaran ini kini tengah ditangani oleh aparat kepolisian Polsek Kota Baru Jambi. Dari Jambi, tim liputan melaporkan untuk Jambi 28 TV. Pihak kepolisian Satreskrim Polsek Jambi Timur berhasil meringkus 3 orang pria yang menjadi komplotan pencuri uang nasabah dengan modus mengganjal mesin ATM menggunakan tusuk gigi. Ketiga orang pelaku tersebut adalah Ramadhani, 37 tahun, warga Labu Baru Timur, Pekanbaru; Teguh Nugroho, 43 tahun, warga Karawang Barat, Jawa Barat; dan Gestino, 34 tahun, warga Kabupaten Serang, Banten. Para pelaku ditangkap pada Senin kemarin saat tengah menunggu korban yang hendak bertransaksi di gerai ATM sebuah swalayan di kawasan Payo Selincah, Kecamatan Jambi Timur. Kapolsek Jambi Timur Kompol Yumika Putra dalam merilisnya pada Kamis sore menjelaskan
Saat menjalani aksi, pelaku mengganjal terlebih dahulu ATM dengan tusuk gigi dan ketika korban sedang mengambil uang, maka ATM korban tersangkut tidak dapat keluar. Saat momen itu, salah satu dari 3 pelaku mencoba membantu dan meminta PIN ATM. Setelah mendapatkan PIN ATM korban, pelaku berpura-pura memberikan kartu ATM lain yang sudah dipersiapkan. Setelah itu, pelaku langsung menguras isi ATM korban. Dari hasil pemeriksaan, komplotan ini telah melancarkan aksinya sebanyak 14 kali, 10 kali di wilayah hukum Polsek Jambi Timur dan 4 kali di wilayah hukum Polsek Jelutong. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan modus operandi mengganjal kartu ATM yang dilakukan oleh 3 orang tersangka, masing-masing dengan inisial RD, kemudian TN dan GT. Dari hasil pemeriksaan yang kita lakukan, pelaku mengakui sudah melakukan tindak pidana modus mengganjal kartu ATM ini sebanyak 14 kali ya, di wilayah Kota Jambi, masing-masing 10 kali di wilayah hukum Polsek Jambi Timur dan 4 kali di wilayah hukum Polsek Jelutong. Untuk yang laporan yang kita terima atas nama korban Ibu inisial S ya, itu kerugian mencapai 20.325.000 lebih kurang. Kapolsek juga menambahkan bahwa ketiga pelaku merupakan residivis dalam kasus yang sama dan merupakan pemain lintas provinsi. Dari laporan salah satu korban berinisial S, warga Kasangpudak, Muaro Jambi, korban mengalami kerugian hingga 20 juta rupiah karena saldo ATM-nya sempat diambil para pelaku. Selain mengamankan pelaku, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa puluhan kartu ATM dari berbagai bank, buku tabungan, handphone, masker, tas, dan tusuk gigi. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan pasal 363 KUH pidana dengan ancaman kurungan penjara hingga 7 tahun. Dari Jambi, tim liputan melaporkan untuk Jambi 28 TV. Pemirsa, tiba di Kota Pekanbaru, Riau pada Kamis dini hari, tim Perwil Jambi langsung melakukan latihan pertama mereka di lapangan sepak bola Andara, Kompleks Lanuk Rusmi Nurjadin pada Kamis sore, 2 November 2023. Latihan ini bagian dari persiapan skuad tim Perwil Jambi untuk laga pertama mereka versus Lampung yang akan berlangsung pada Minggu 5 November di Stadion Utama Pekanbaru. Pelatih kepala tim sepak bola Jambi Supriyanto mengatakan seluruh pemain dalam kondisi sehat setelah melakukan perjalanan darat dari Jambi sampai ke Pekanbaru pada 1 November kemarin. Latihan perdana ini hanya bersifat pemulihan kondisi dan mempertajam strategi. Pada Korwil ke-21 tahun 2023 ini, tim sepak bola Jambi berada di grup A bersama Riau sebagai tuan rumah, Lampung, dan Bengkulu. Oke, alhamdulillah anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Di hari ini latihan perdana di lapangan Auri Pekanbaru ya. Jadi prinsip kita latihan dalam hanya maintenance, mempertahankan kondisi fisik yang ada ya, sambil mengulang-ulang latihan strategi untuk melawan Lampung pada tanggal 5 November. Laga penyisihan Perwil kali ini Jambi akan berhadapan dengan Lampung pada 5 November. Selanjutnya pada tanggal 7 November akan berhadapan dengan Riau di Stadion Utama Pekanbaru. Penyisihan terakhir, Jambi akan berlaga versus Bengkulu di Stadion Gaharudin Nasution Pekanbaru pada 9 November mendatang. Dari Pekanbaru, Riau, Muhammad Hussein melaporkan untuk Jambi 28 TV.